Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mana nih suaranya? Siang. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Siang. wabarakatuh. Siang, Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Siang. Ibu. Ada yang mau bertanya mengenai tugasnya terlebih dahulu? Mungkin untuk tugasnya? Udah paham? Udah nanya kakak kelas kah? Atau yang sebelumnya? Udah dilihat atau belum tugasnya? Kalau boleh tahu. Sudah Ibu. Sudah Udah. dilihat. Udah ya. Ntar bisa nonton kok videonya. Jadi saya ulang lagi. Mungkin bisa di YouTube ya. Bisa dilihat untuk penjelasannya. Nah, hari ini kita akan pertemuan ketiga ini kita akan membahas kenapa sih motivasi untuk berbisnis. Jujur, eh, saya jadi keluarga saya ada beberapa yang memang kerjanya di kementerian gitu ya, tenaga kerjaan. Dia bilang apa ya? Sekarang tuh banyak em, Indonesia itu ya, semakin lama semakin banyak tenaga kerjanya yang memang, sorry, ya. Oke, sorry. Sekarang tuh banyak tenaga kerja yang terlalu banyak, kemudian lapangan pekerjanya sedikit. Jadi kemarin saya ngecek banyaknya PHK dan memang banyak kebutuhan yang tidak diminta lagi gitu. Jadi saya kayak, duh gimana nih? Gimana caranya? Bagaimana mereka itu targetnya? Jadi banyak kalau adik-adik lihat pemerintah itu menggalakkan, ayo berbisnis. Kira-kira bisnis apa gitu ya? Jadi em, target investor. Nah, jujur saya sebagai pembisnis juga makin ke sini makin melihat untuk kalau saya ada di beberapa bisnis ya, ada makanan, kemudian juga ada untuk pakaian gitu ya. Biasanya saya em, apa ya, setiap awal bulan tuh lagi sibuk-sibuknya gitu ya untuk packaging. Biasanya saya di online gitu ya. Package untuk beberapa bisnis yang ada dan juga ikuti acara-acara yang ada gitu. Jadi mungkin pembukaan acara untuk makanan tradisional ataupun apapun itu. Nah, mereka cerita. Jadi itu makin ke sini makin apa ya? Lapangan pekerjaan itu semakin sempit gitu ya. Kenapa alasannya berbisnis itu adalah motivasi. Misalkan kita sudah mendapatkan pekerjaan, saya pun juga bekerja saat itu, juga em, kita kreatif nih gimana caranya nih ya untuk menambah uang gitu ya. Sedangkan gaji ya segitu-segitu aja, kapan kayaknya nih gitu. Nah, itu adalah pemerintah menggalakkan saat ini adalah masyarakat untuk berbisnis. Banyaknya memang UMKM ya. Tapi semakin banyak UMKM sendiri, kita makin lama juga makin gerah dengan adanya apa ya? Perang harga adik-adik. Jadi kita tuh kalah sama si para importir yang memang besar modalnya untuk import dan mendapatkan produk yang lebih murah dibanding yang kita buat gitu. Gimana caranya? Kita harus melihat motivasi kita ke depan, kira-kira yang laku apa, ide kita apa. Di sini yang dinilai itu adalah ide dari bisnis kita sendiri gitu ya. Jadi kira-kira oh yang bisa mungkin berdampak efek pada lingkungan, mungkin dampaknya juga terhadap mungkin masyarakat sekitar yang memang kita bisa memberikan produk, kita bisa menjual produk itu entah ke luar negeri, ekspor maupun memang ada di dalam negeri gitu. Jadi eh, jujur saya agak sedih, cuman itu duitnya banyak sih. Importir itu lumayan besar karena ketika kita belanja, saya ke Cina kemarin, belanja produk, adik-adik harus tahu produk pulpen yang kita beli harganya 1.000 2.000, ternyata di sana harganya 100 rupiah. Itu
saya pun nggak ngebayang nih harganya gimana bisa 100 rupiah gitu. Tapi kita harus belinya em, box banyak sekali gitu ya untuk berdus-dus banyak gitu ya untuk skalanya skala se-Indonesia. Nah itu harganya segini doang gitu. Gimana kita caranya UMKM ini yang kita modalnya sedikit bisa untuk mengalahkan mereka? eh, Pasti misalkan kita kira impossible, tapi kita bisa untuk memikirkan gimana caranya untuk ekspor em, kebisaan kita, kreativitas kita untuk dalam berbisnis. Ini mungkin motivasi ya. Jadi kita punya motivasi untuk dorongan semangat nih untuk bekerja. Misalkan adik-adik yang bekerja, saya belum punya modal ya Bu, saya mau kerja dulu. Ya bisa, kita jadi punya motivasi ke depannya kita mau apa. Karena kalau bekerja sama orang aja, itu saya rasa ketika ada kayak badai sekarang, kita kalau nggak punya cadangan untuk peningkatan pendorongan ekonomi, kita juga bingung gitu. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan kepuasan tersebut? Nah, faktor motivasi kita ini jadi kita eh, pasti adik-adik kalau untuk berbisnis ada faktor latar belakangnya. Kalau adik-adik mungkin memahami, saya mau bisnis aja. Tapi adik-adik nggak tahu nih, bisnis tuh harus ngapain aja. Cuman, oke modal saya bisa masak tuh saya mau bisnis itu. Sebenarnya di situ adanya pelatihan dan pendidikan yang memang kita harus dapatkan gitu mungkin dari situ motivasi kita. Kenapa kita belajar ini? Kenapa adik-adik mau masuk? Pasti adik-adik punya alasan. Kalau boleh tahu, alasan adik-adik berkuliah di Stikomamon apa? Mungkin mau pekerjaan, Bu, mau dari keluarga yang nyuruh Bu untuk memperbaiki kondisi keuangan atau apapun itu. Ada yang mau memberitahu alasannya mau kuliah nih apa nih? Ada nggak yang mau jawab satu, dua orang? Kok sepi? Oh nggak ada nih yang jawab. Saya tunjuk aja. Sulastri, mungkin alasannya kenapa? Motivasinya, Sulastri. Alasan saya ke masuk Istiqom ya, Bu. Hmm? Eh, saya ini disuruh orang tua buat kuliah di Istiqom karena nggak diizinin keluar Oh, Ambon. oke baik. Gitu, Bu. Terima kasih Sulastri. Bu. Oke, kalau Ismail, Eh, baik Bu, kalau saya mungkin saya nggak punya motivasi ya. Soalnya saya udah- soalnya saya dimasukin di di apa ya gimana ya jelasinnya? Ya pokoknya saya cuman dimasukin sama ngikut arus keluarga. aja Bu. Mau dimasukin di mana ya masukin. Oke, baik. Terima kasih Ismail. Iya. Oke, di sini Kasih. mungkin kalau kita nggak punya motivasi ya ke depannya, cuman ke depannya gitu ya. Nah, ya udahlah, saya santai aja nunggu gitu. Sebenarnya di sini pasti ada motivasinya. Alasannya, oh iya mau nggak mau saya harus mengikuti alur. Tadi misalkan saya nggak boleh keluar. Alasannya karena saya harus deket keluarga. Oh, itu juga termasuk motivasi di mana eh, walaupun dekat, walaupun nggak boleh jauh-jauh, tapi tetap dekat dengan keluarga dan itu ada motivasinya juga. Misalkan contoh ya, kenapa ibu-ibu rumah tangga yang ibu-ibu kita mungkin ya yang tidak bekerja itu stay di rumah gitu ya. Tapi kan one day mungkin kalau bapaknya kurang dia bisa berjualan. Itu ada motivasi dia, oh saya mau membantu suami saya untuk bekerja.
gitu ya. Jadi untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga kami gitu. Misalkan seperti itu. Itu ada latar belakangnya dari motivasi kenapa kita berbisnis. Nah, dari bisnis ini pun kita pasti ada pendidikan dan pelatihannya juga seperti sekarang yang saya latih gitu ya adik-adik untuk kira-kira bisnisnya bisa jalan nggak gitu. Kira-kira adik-adik punya uang nanti nih one day. Adik-adik kerja, terus uangnya mau dikemanakan? Cuman diinvestasikan atau mau mencoba untuk membuat bisnis agar adik-adik tidak lagi ketika bisnisnya udah jalan, dan oke nih secara perhitungan dan dari awal kan kita sebelum bisnis berjalan kita pasti research and development dulu. Kemudian kita lihat kira-kira keuangannya nih oke sampai berapa bertahan sampai berapa lama. Testing 1 bulan 2 bulan untuk tempatnya gitu. Jadi itu bisnis yang secara offline. Nah, kalau secara online bisnis itu biasanya secara apa ya? Ekonomi lebih oke lah. Saya dulu coba pas COVID ya, karena WFH. Jadi tuh kita bisa bisnis. Kira-kira apa ya? Saya mau waktu itu saya lagi mau renov rumah saya gitu ya waktu itu. Ah, COVID di rumah bosen nih. Enaknya kayak kita desain-desain gitu. Akhirnya barang-barang di rumah saya jual-jualin. Saya mau ganti barang yang baru dengan desain interior gitu misalkan. Contohnya seperti itu. Nah, dari situ saya tercatat, oh, jual online aja nih gitu ya. Bisa foto-foto cekrik ketemuan misalkan COD atau mereka minta dikirim. Ternyata beberapa juga laku nih sampai dari tadi barangnya segudang. Ibu saya tuh suka banget beli-beli barang terus nggak kepake gitu. Saya jual-jualin, akhirnya mendapatkan pundi-pundi rupiah. Gitu. Jadi itu ada bisnis juga. Nah dari situ saya tercatat, oh yang laku nih sebenarnya nih orang-orang butuhnya yang ini nih. Akhirnya saya melajukan untuk berbisnis kira-kira produk-produk yang branded tapi memang orang yang sudah tidak menginginkan dan kita bisa jadi pihak ketiganya untuk menjual barang-barang branded tersebut gitu. Misalkan contoh seperti itu ya. Nah, itu juga ada faktor ekonomi dari suatu bisnis. Kira-kira dukungannya, kira-kira kita punya barang yang memang kelebihan atau memang kita punya juga ada kebijakan pemerintah yang kemarin dia bilang di Pasar Senen ada yang kalau misalkan tahu ke Jakarta ya di Pasar Senen itu barang-barang second itu banyak sekali. Jadi entah baju, entah pakaian, celana yang branded mereka jual dengan harga yang oke lah kita daripada beli yang di toko-toko samaan gitu ya. Nah, itu akan diberhentikan kebijakannya dari pemerintah. Nggak boleh nih bangun thrifting itu gitu ya. Nah, itu ada juga bisnis itu kita lihat juga dari faktor ekonomi, tapi kita lihat kebijakan ke pemerintahnya seperti apa. Misalkan kebijakan pemerintahnya, lagi banyak nih kebutuhan untuk bikin ini gitu misalkan. Bikin apa ya misalkan swasembada beras gitu. Nah, itu ada tuh perusahaan yang memang khusus untuk menjual pangannya masyarakat. Itu ada di situ bisnisnya adik-adik. Itu setahu saya itu bisnis juga termasuk. Jadi gimana nih caranya untuk membangun kita juga bisa membantu pemerintah maupun kita juga dapat membantu lingkungan ataupun kita juga dapat membantu ekonomi kita sendiri. Nah, dan ada juga sebagai hadiah. Kalau adik-adik ditanya sekarang, oh saya mahasiswa, oh oke, yang lulus ya dek gitu ya. Kalau ditanya, saya bisnisman, bisniswoman, wah kayak kesannya keren banget gitu. Padahal yang ada di TikTok, kalau adik-adik suka nonton TikTok, mbak-mbak yang di luar gaya banget gitu ya, keren. Ternyata dia bisnisnya di depan sekolah negeri, sekolah SD negeri, yang memang jualan yang kita lihat sepele gitu ya, minuman-minuman gitu ya. Ternyata dia bisa menghasilkan beli rumah sendiri, beli mobil sendiri dari hasil bisnis tersebut. Yang daripada dia waktu itu setelah kuliah mungkin belum mendapatkan pekerjaan saat itu. Gitu. Jadi memang ada status sosial, saya bisnis, tapi kita nggak tahu sebenarnya bisnisnya bisnis apa sih gitu ya. Tapi itu di situ termasuk proud lah dia bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri.
Nah, itu ada faktor motivasi ya. Jadi di motivasi ini ada, saya jelaskan dulu ya sebelum kita masuk ke bisnisnya. Motivasi itu ada yang positif sama negatif, adik-adik. Jadi kalau ditanya tadi motivasinya apa? Wah, saya belum tahu Bu, saya cuman karena ini doang, saya mau berkuliah cuman untuk nggak jauh, terus saya udah yang penting ngikutin arus gitu. Nah, itu masih belum termotivasi lagi lebih dalam. Contoh nih ya, misalkan motivasi ke adik-adik nih ya, saya motivasinya positif. Ayo adik-adik, kita kerjakan laporan bisnisnya. Lagi ada lomba nih untuk meningkatkan portofolio bisnis adik-adik. Ntar adik-adik bisa dapat, setahu saya kemarin lomba-lomba bisnis lumayan adik-adik bisa dari pemerintah tuh suka dapat 10 juta, 20 juta, ada yang 100 juta. Tapi itu yang lomba-lomba yang 100 juta itu kayak lomba-lomba tentang software gitu sih gitu. Jadi itu lumayan adik-adik. Eh untuk kedepannya, kira-kira yang membantu untuk si eh motivasi positif ini. Jadi memang memberikan eh di hadiah untuk prestasi gitu ya. Jadi ayo adik-adik kalau misalkan adik-adik ngerjain tugasnya dengan baik, ini lancar sampai UTS, nanti adik-adik dapat nilainya bagus loh gitu. Jadi pas the next-nya mungkin setelah UTS UAS nggak terlalu berdampak karena emang bisnis plan ini yang sangat penilaiannya setelah itu. Mungkin nanti pas the next UTS kita lebih ke sosial medianya ya. Nanti kita bahas ke sosial medianya. Mungkin sekarang kita masih bisnis plannya terlebih dahulu. Nah, itu ada motivasi positif, adik-adik bisa dapat berprestasi, nilainya bagus nih, nilainya A gitu ya. Itu adalah motivasi positif. Nah, kalau motivasi negatif, misalkan itu adalah hukuman gitu ya atau sanksi. Tapi sebenarnya itu motivasi. Saya adik-adik untuk berkuliah ada motivasi. Wah, saya nilainya harus IP-nya di atas 3,5 gitu ya. Nah, itu motivasi negatifnya adalah misalkan contoh ya, adik-adik ada yang dapat beasiswa. Nah, kalau misalkan beasiswa itu nilainya IP-nya di bawah 3 gitu, nggak dapat lagi beasiswa ya, misalnya contoh seperti itu. Itu adalah sanksi. Tapi itu motivasi sebenarnya, tapi negatif. Misalkan adik-adik kalau nggak ngerjain tugasnya, saya nilai E ya, gitu. Nilainya E ya, atau D, nggak lulus. Nah, itu bisa membuat ketakutan sendiri gitu. Jadi, eh itu adalah motivasi negatif untuk adik-adik. Nah, dari motivasi itu, mungkin adik-adik bisa nanti lebih terangkan lagi gitu ya. Kira-kira saya motivasinya mau apa ya? Oh, saya mau kerja nanti mau nikah, mau bisnis pokoknya sama istri saya atau suami saya gitu. Misalkan seperti itu. Itu adalah motivasi sebenarnya. Kedepannya saya ada di sini sebenarnya dari motivasi ini ada kebutuhan fisiologis nomor satu. Atau physiological needs. Jadi di mana kebutuhan paling utama ya sandang, pangan, papan dan kesejahteraan individu. Jadi makanan, tempat tinggal, itu pasti ada motivasi. Misalkan alasan kamu untuk membuka bisnis apa? Oh, saya ingin mendapatkan uang untuk membeli rumah. Oh, saya ingin mendapatkan uang untuk membeli sawah gitu. Jadi memang ada target-target tersendiri dari kebutuhan yang manusia miliki. Kemudian ada namanya the next-nya safety needs. Itu motivasi di mana adik-adik perlu untuk apa ya? Misalkan sekarang itu di Indonesia udah bagus nih, ada BPJS. Siapa yang BPJS-nya mati? Nyala semua nggak? Ada yang nggak punya BPJS? Nyala, Nyala kan? Nah, mati. mati. Kalau mati bisa ini loh, daftar loh. Daftar yang sekarang Iya, Bu. lagi dibuka gratis BPI untuk bantuan pemerintah. Jadi eh, pemerintah sekarang udah lebih better sih untuk untuk kesehatan ya. Dulu di zaman saya mungkin eh, saat ini belum terlalu tuh untuk kesehatan gini. Waktu itu saya sakit DBD. Ada yang pernah kena sakit DBD? Tidak, Bu. Belum. Oh, alhamdulillah. Belum. Insya Allah belum, Bu. Alhamdulillah. Soalnya waktu itu saya sampai kena, kan kata orang ya, DBD cuman kena 1 kali katanya. Nah, setelah itu nggak bakal kena lagi. Nah,
saat saya jadi pindah-pindah ya. Jadi beberapa wilayah eh karena ibu saya, bapak saya kerjanya pindah-pindah, jadi saya ikut pindah-pindah dulu. Dulu saya kena DBD di Bandung gitu ya. Terus kemudian Jawa Barat gitu ya. Nah, Jawa pas lagi ayah saya ada dinas di sana. Terus saya pindah ke Lampung gitu. Di Sumatera. Saya kira kata ibu saya nggak bakal kena lagi, udahlah santai gitu ya. Nggak bakal kena. Ternyata saya kena lagi DBD adik-adik yang sudah lemas sampai trombositnya sudah rendah. Nah, itu akhirnya apa? Dulu belum ada nih rasa aman untuk kesehatan ini. Dulu masih ya udahlah bayar uangnya berapa? Belum ada tuh namanya jam sostek ya ada, tapi untuk sedikit kalangan belum seperti saat sekarang gitu ya. Dulu ya udah nih sakit dibayar, bayar mahal gitu ya adik-adik. Saya aja kemarin operasi usus buntu gitu ya waktu itu waktu kecil tuh saudara saya tuh sampai habis tuh kayaknya ada kali puluhan juta kemarin saya alhamdulillah free gratis gitu ya saya nggak bayar apa-apa. Nah terus itu adalah rasa aman yang kita dapatkan dari suatu fisik kita gitu ya. Nah ada juga keamanan psikologis. Sebenarnya apa tuh? Kalau saya, keamanan psikologisnya itu adalah saya punya duit. Adik-adik juga sama kan, kalau punya duit ya aman nih. Ya udah besok mau makan apa ya kita tahu. Ketika kita tidak punya uang gitu ya, itu psikologi saya meningkat gitu ya. Rasanya motivasi saya nih, gimana caranya dapat duit lagi yang lebih banyak gitu ya. Gimana caranya nih, gimana caranya gitu ya. Jadi kita bisa lihat lagi nih, kebutuhan rasa aman, safety kita gimana, keuangan kita gimana. Biasanya orang-orang tua yang udah pensiun, mungkin mereka juga takut nih, wah ntar anak saya kalau nggak sekolah, nanti dia kerjanya gimana? Sedangkan S1 aja sekarang juga susah, SMA pun juga susah sekarang gitu. Jadi targetnya adalah untuk kebutuhan rasa aman. Alasannya kenapa banyak yang memang masuk PNS itu karena ya rasa aman itu adik-adik. Jadi ya nggak, kalaupun negara sampai hancur banget baru inilah. Kalau misalkan di swasta kan mungkin dia ada naik turunnya gitu. Kita juga kayak, duh gimana ya? Kita gimana gitu. Jadi di situ adalah sah kebutuhan aman dan sosial. Mungkin adik-adik ada yang ikut ya udah mau selesai aja. Ada yang ikut em, BEM atau ikut sanggar, tari ke apa, misalkan ikut-ikut olahraga, misalkan ada komunitas, ada yang ikut komunitas apa kalau boleh tahu? Saya, Bu, Hah? Apa, Mamelia? saya pernah ikut eh, tari, Bu. Pari itu apa? Tari, tari, menari, Oh, menari. tari. Oh iya iya iya. Oke oke baik, terima kasih Amelia. Nah, nah di sini misalkan kita ada kebutuhan sosial nih di mana misalkan ya, kalau saya jujur saya introvert gitu ya, tapi saya seneng nih nonton konser gitu ya. Saya ada kebutuhan makhluk sosial yang memang butuh orang lain untuk berbicara. Contoh nih misalkan, Bu, saya sendirian, saya suka baca buku, saya suka nulis, tapi nggak ada nih yang diperbincangkan gitu ya. Saya butuh sosial nih gitu ya. Saya butuh acara yang memang mereka pecinta buku. Ada adik-adik, ada memang mereka yang memang untuk itu. Ada yang sanggar tari gitu ya. Yang memang yang suka menari gitu. Jadi memang kita butuh adanya sosial. Mungkin adik-adik bermain bersama teman-temannya, ngumpul-ngumpul di kopi atau di warkop atau mungkin pun di kampus ada berkumpul, ngobrol bareng-bareng itu ada kebutuhan sosialnya adik-adik. Nah, itu ada motivasi, oh nanti saya mau ke kampus mau ketemu ketemu pacar ya. Ceritanya motivasi ke kampus ini ketemu eh, pacar nih atau ada yang lagi diincar ya. Itu adalah kebutuhan sosialnya. Nah, ada juga kebutuhan akan harga diri. Nah, ini ketika mungkin udah dewasa ya, adik-adik, saya pun misalkan ya eh, ditanya, kamu sekarang sebagai apa? Harga diri dong kayak, oh saya sekarang karyawan, terus
karyawan di mana, ininya statusnya apa gitu. Biasanya kita punya harga diri, mungkin bisnis gitu ya misalkan. Bisnis apa gini, ya, dia tuh harga diri kita ya memang kita butuh. Lulusan apa? Nah, itu sebenarnya banyak juga kenapa kita mau sekolah tinggi-tinggi, biasanya ditanya itu ada harga dirinya juga adik-adik. Dimana self esteem itu atau esteem needs, dimana kita punya proud, saya sarjana, gitu ya. Saya udah, misalkan saya udah mau doktor nih gitu, saya lagi postdoktoral. Nah, itu bisa untuk eh, harga diri, wih, bu dokter nih gitu ya kan. Kan bangga juga ya kan. Bu dokter nih, oh iya 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 gitu. Jadi itu ada kebutuhan harga diri kita. Gitu. Jadi memang butuh, kenapa itu motivasinya juga. Dan ada aktualisasi diri. Itu mungkin for the next, saya belum sampai situ. Itu adalah kemampuan untuk mungkin memberikan gitu ya. Jadi contohnya ya, siapa ya? Presiden. Dia itu biasanya suka memberi sumbangan kepada masyarakat. Itu biasanya aktualisasi dia. Oh ya, presiden ini baik dia. Dia banyak nyumbang sama rakyat yang ini, atau yang ini juga banyak gitu. Jadi misalkan ya kalau kita lihat Pak Haji, Bu Haji ada yang beberapa yang atau mungkin di gereja menyumbangkan dengan banyak gitu. Dia sebenarnya aktualisasi diri adik-adik. Di mana memang ada kepentingan organisasi yang dia butuhkan gitu. Jadi kan biasanya di gereja juga em, ada juga ya kebutuhan untuk pasturnya dan lain-lain. Biasanya ada kalau nggak salah 10% deh kalau di gereja ya. Eh, nah kalau di Muslim biasanya 2,5% untuk pendapatan gitu. Jadi itu ada motivasi juga untuk aktualisasi diri. Nah biasanya itu udah mulai-mulai pensiun, udah mulai-mulai ke Tuhan, mulai-mulai ke Allah gitu. Jadi ini adalah motivasi bahwa target kita apa, ke surga gitu misalkan. Nah itu ada motivasi juga gitu. Nah dari motivasi ini sebenarnya dari Maslow itu kita berbisnis ini, kita bisnis pasti harus ada motivasi ya. Kalau nggak bakal mulai bisnisnya. Nah, itu ada motivasi namanya dari Cleveland. Jadi di situ motivasi mempunyai keinginan berprestasi. Jadi adik-adik pasti di sini sekelas ada yang em, apa ya? Kalau bisa dilihat rajin banget. Oh, aku harus nilainya kalau kalau IP-nya di bawah 3,5 udah jumpalitan, atau nggak A aja udah kayak gimana nih aku nggak nilainya nggak A gitu, ada kan? Nah di situ ada teori motivasi berprestasi. Ya ada teori X dan Y dari McGregor. Nah itu biasanya beda nih teori X dan Y mengenai perilaku manusia. Jadi kita nggak bisa samain seluruh manusia. Adik-adik pun saya nggak bisa samain sama saya juga. Pasti berbeda-beda, orang tuanya berbeda, dari internal eksternalnya berbeda, kita dari lingkungan yang berbeda. Nah di situ kita bisa lihat ada apakah individu ini butuh, seperti tadi ya di Maslow. Ada yang lebih butuh sosial, penting gaul sama temennya. Ada juga yang butuh lebih ke psychology needs, mungkin yang pacaran mulu gitu ya, atau mungkin udah pokoknya saya mau habis lulus saya kerja mau nikah gitu. Nah ada juga yang seperti itu. Nah itu bisa berbeda. Nah dari situ juga ada teori motivasi. Jadi dari Herzberg ini ada mengenai faktor-faktor kepuasan kerja. Jadi adik-adik pun nanti di akhir, mungkin sebelum UTS saya akan share kuesioner, di kampus pun juga akan share kuesioner. Saya mau tahu sih sebenarnya saya ini eh, kerja ini, adik-adik itu termotivasi nggak sih dari yang saya ajarkan gitu. Mungkin ada ketidakpuasan yang dari saya kerja juga, silakan untuk share aja dulu sama saya, nanti saya akan perbaiki. Gitu. Jadi saya pun juga tahu gitu, oh ternyata saya kekurangannya ini gitu. Jadi adik-adik bisa untuk melihat kembali, kira-kira adik-adik juga puas nggak dari kinerja yang adik-adik laksanakan di perkuliahan ini. Itu juga bisa. Nah, dari teori ERG, dari Aldefer, di sini juga ada namanya ekstensi, keterkaitan atau relatedness, dan pertumbuhan dari growth. Jadi ERG ini kita bisa lihat nih dari motivasi kita, kira-kira kita bertumbuh nggak dari yang kita pelajari. Jadi saya harap
adik-adik kalau mau ikut lomba silakan banget nih. Saya bakal share lombanya apa gitu ya. Jadi idenya apa nih? Nanti kita akan bangun perlombaan itu. Saya feel free banget, saya pengen banget ngajak mahasiswa tapi banyak yang sibuk ya. Jadi ya nggak apa-apa sih yang mau-mau aja gitu untuk mengikuti lomba. Dari lomba itu mungkin dari yang kita berbisnis ya, kita udah punya motivasi nih. Saya mau bisnis, tapi kalau nggak ada kreativitas dari motivasi ide kita nih, kita punya motivasi, kita punya ide, tapi kita nggak punya tahap kreatif nih untuk ngujinya. Kira-kira kita nguliknya itu bisa nggak jadikan inovasi yang terbaru. Jadi ketika adik-adik ingin kita kombinasikan variabel yang sudah ada dari motivasi kita, ide kita udah punya ide, kita udah punya motivasi, tapi kita belum menguji. Nah, ini yang kita akan bahas nanti memang kemarin adik-adik sudah membuat bisnis plan tersebut, gitu. Jadi nanti kita akan bahas, nah itu menjadikan inovasi bisnis terbaru. Jadi memang gagasannya apa aja, kira-kira kita bikin bisnisnya apa. Nah, mungkin ini bisa join lagi karena ini the next yang dari apa namanya tugas yang sebelumnya. Jadi di hari ini, ntar join lagi ya. Sebentar. Jadi di hari ini kita akan bahas juga bisnis model kanvas. Tapi yang produk dulu. Jadi ntar adik-adik bisa eh, ya untuk tugas besok sih masih yang kemarin ya yang saya bilang. Nah, ini yang untuk bisnis model kanvas bisa nanti sambil dijalankan adik-adik mengerjakannya gitu. Jadi nanti kita bikin bahas yang produk dulu, minggu depannya market ya. Ini saya ini udah mau selesai. Join lagi ya. Iya, Bu. Oke, sebentar.